Eni Kartini adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang memiliki peran penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Sejak kecil, Soekarni sudah memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Ia sering mengikuti kegiatan-kegiatan pergerakan nasional seperti Organisasi Indonesia Muda dan Pemuda Sosialis Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, ia bersama sejumlah pemuda lainnya menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rangsadeng, Kolo. Tujuan penculikan ini adalah untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pendidikan Soekarni dimulai saat dia mulai bersekolah di Taman Siswa di Blitar, yang lebih kenal dengan nama Mardisiwo. Taman Siswa merupakan sekolah rakyat yang didirikan oleh Suwardi Saryadigarat atau Ki Hajar Dewantara. Semangat nasionalisme Soekarni telah ditanamkan sejak usia dini, baik dalam lingkungan keluarganya maupun di sekolah. Selama di sekolah, ia diajar oleh seorang guru bernama Muhammad Anwar yang sangat mendukung nasionalisme dan menentang penjajahan Belanda. Setelah lulus dari Wardisiwo, ia melanjutkan studinya di HLS Blitar dan kemudian melanjutkan ke Mulo Blitar. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan di Mulo, ia melanjutkan studinya ke Weksol atau Sekolah Guru dan Vlok University atau Universitas Rakyat. Saat berusia 14 tahun, Soekarni aktif dalam perjuangan kemerdekaan melalui jalur politik. Ia bergabung dengan Indonesia Muda sebagai organisasi kepemudaan yang terkait dengan Partai Indonesia atau Partindo. Selama berada di Indonesia Muda, ia pernah dikirim ke Bandung untuk mengikuti sekolah pengedaran. Salah satu teman sekelasnya saat pengendaraan adalah Soekarno. Inilah kali pertama ia bertemu dengan Soekarno sebelum pemerintahan Belanda berakhir. Soekarni yang saat itu memimpin Indonesia Muda ditangkap oleh Belanda. Dia kemudian diasingkan ke berbagai daerah termasuk Balikpapan, Samarinda, dan Jakarta. Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan, ia termasuk di antara tokoh politik yang dibebaskan oleh Jepang. Selama masa pemerintahan Jepang, ia bersama dengan para tokoh muda lainnya membentuk Angkatan Baru Indonesia yang kantor pusatnya berada di Jalan Manteng 31. Pada akhir Perang Dunia Kedua, situasi politik di Indonesia menjadi sangat dinamis terhadap dua kelompok utama di kalangan pejuang, yaitu golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta berkeinginan untuk mengambil langkah politik yang terencana dalam mencapai kemerdekaan, termasuk melalui mekanisme PPKI. Di sisi lain, kelompok muda yang termasuk Soekarni ingin segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Tekanan dari kelompok muda semakin meningkat ketika mereka mendengar kabar penyerahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Maka para pemuda tersebut memutuskan untuk menculik Soekarno-Hatta dengan tujuan melindungi mereka dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno-Hatta, Ibu Wati, dan Guntur Soekarnoputra ke Rengasdengklok. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Pada sore harinya, Ahmad Subarjo datang ke Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Para pemuda diberi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera diumumkan. Pada malam harinya, para tokoh kemerdekaan berkumpul di rumah Laksmana Maeda. Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo berkumpul di sebuah ruangan yang merumuskan teks proklamasi. Setelah merumuskan teks tersebut kemudian dibacakan di depan rakyat.
Namun muncul perdebatan mengenai siapa yang seharusnya mendatangkan teks tersebut. Maka Soekarno kemudian muncul dengan mengusulkan agar hanya Soekarno-Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Gas.